Jadi cara kerjanya seperti ini Mas Bro. Apabila ujung itu yang ke bawah air itu tersentuh ikan, maka pelet secara otomatis jatuh ke bawah seperti ini. Apabila tersentuh, nah, ini jatuhnya peletnya Mas Bro. Ini. Jadi sistem kerjanya seperti itu Mas Bro. Apabila yang di bawah itu, batang di bawah itu tersentuh sama ikan, pelet akan jatuh ke bawah. Ini alat sederhana ini Mas Bro, dari botol aqua bekas. Yang pertama, kalau saya buat seperti ini, dia arusnya lebih kuat dan oksigennya lebih banyak Mas Bro. Ini saya kasih contoh, saya hidupkan ya. Inilah dia Mas Bro. Karena kalau kita buat seperti ini, ikan nila itu dia lebih suka dengan oksigen yang gelembung-gelembungnya banyak Mas Bro. Kita lihat ini. Jadi pergerakan air seperti ini ikan nila sangat senang Mas Bro. Jadi untuk caranya Mas Bro, buat seperti ini kita kasih plastik diikat pakai karet plastiknya. Plastik seperti ini Mas Bro, plastik gula dan karet kita ikat di ujung sini pipanya. Dan dibolongi Mas Bro dengan pisau cutter, kita bolongi memanjang ke samping gini, dibolongi dia Mas Bro, dibolongi memanjang ke samping, baru dilengkungkan, diikat seperti ini Mas Bro. Ini selangnya selang yang lentur ini Mas Bro, dan ini water pumpnya di bawah. Water pumpnya di bawah harus ditimpa dengan batu Mas Bro, ataupun benda-benda yang berat agar dia tidak bergeser. Cara membuat lubang pembuangan air untuk kolam terpal Mas Bro. Itu dia pembuangannya. Seperti yang saya tampilkan ini. Kalau saya cabut ini, airnya akan keluar di sini. Jadi di sini saya hanya memberi contoh Mas Bro. Untuk kolam terpal saya menggunakan pembuangannya elbow 3/4 ini. 3/4, dan pipa pembuangannya pun 3/4 Mas Bro. Dan ini saya contohkan sebagai dasar kolam saja Mas Bro. Ini kolam terpal, jadi ini sebagai contoh dasarnya. Jadi sebelum kita pasang terpalnya, pertama kita buat dulu ini, elbownya kita sambung ke sini, lalu kita tanam di tanah di tempat kolam yang mau kita buat. Nah, ditanam dia di tanah, di dasarnya, dengan ini arah ke atas, mulut elbownya arah ke atas, dan ditanam ini Mas Bro, sedatar permukaan elbow ini, ditanam dia di tanah. Jadi air masuk dari sini, keluarnya dari pipa ini ke sana. Setelah ditanam di tempat kolam yang mau kita buat, barulah kita pasang terpalnya Mas Bro. Ini sebagai contoh saja. Jadi kita pasang terpalnya, ini dasar kolam terpalnya.
Setelah kita pasang terpalnya, kita tandai dia di mulut elbownya tadi, kita tandai seperti ini. Baru kita belah silang seperti ini. Jangan melewati mulut elbownya Mas Bro, koyaannya ini tidak boleh melebihi mulut elbow karena nanti bocor. Jadi setelah kita belah ini, jangan bergeser dia. Kita potong pipa ini tadi kita potong sedikit, yang 3/4 tadi, segini kita potong. Lalu kita tekan dia di mulut elbow tadi, kita tekan ke dalam. Yup. Maka jadilah pembuangan kolam terpal Mas Bro. Nah, seperti ini dia jadinya. Jadi seolah-olah ini saya contohkan ini sebagai dasar kolamnya, dan ini tempat lubang pembuangannya. Dan ini terserah Mas Bro mau dilem atau tidak. Kalau saya lem ini. Jadi sebelum kita tekan ini pipa, saya taruh lem dulu, baru saya tekan ke dalam biar lebih pasti kuat dia Mas Bro. Nah, dia akan jadi seperti ini Mas Bro, kolam pembuangan air di kolam terpal Mas Bro. Seperti ini dia. Jadi air kalau kita mau buang dari sini lewat ke sini dan mengalir ke sini tempat pembuangannya. Seperti inilah dia Mas Bro, pembuangan kolam terpalnya. Dan untuk atasnya, penutupnya, apabila kita mau mengisi air kan ini harus ditutup. Untuk menutupnya kita ambil lagi pipa yang lebih kecil dari ukuran 3/4 seperti ini Mas Bro. Lalu kita tekan ke dalam. Kalau panjangnya ini sesuka hati Mas Bro, semana ukuran mau air kolamnya, disitulah kita batas panjangnya. Jadi ini sebagai kontrol juga, ini panjangnya, kontrol air. Setelah kita ambil pipa ini, baru kita tekan ke ini. Yap. Dan apabila Mas Bro ragu air kolam tetap keluar dari celah-celah ini, lebih bagus dia dikasih selatip seperti saya ini Mas Bro. Dikelilingi selatip ini, selatip. Nah, kita kasih seperti ini sesuai dengan ukuran mulut elbownya, baru kita tekan ke dalam. Nah, ini air tidak akan keluar lagi Mas Bro. Dan ini pun bisa jadi untuk kontrol air. Apabila air hujan masuk, dia akan keluar dari lubang sini kalau melebihi kapasitas. Sistem penyiponan di kolam terpal saya ini Mas Bro, ini baru saya buat. Jadi sistem penyiponan ini maksudnya untuk pembuangan kotoran di dasar air kolam Mas Bro. Jadi sistem kerjanya seperti ini Mas Bro. Apabila dasaran air kolam kita sudah menumpuk kotorannya dan banyak sisa-sisa pakan, kita tinggal putar keran yang berwarna merah ini Mas Bro. Dan ini airnya keluar, air kotorannya seperti itulah. Dan kira-kira beberapa menit kita lakukan seperti itu, dan kita pastikan kotorannya sudah keluar dari dasaran Mas Bro, baru kita tutup kembali, kita putar lagi. Jadi kita tidak perlu ganti air total sering-sering. Nah, ini airnya sudah tidak keluar lagi karena sudah kita tutup kerannya. Setelah kita lakukan itu, barulah kita tambah lagi sedikit air yang baru Mas Bro. Dan apabila ingin mengganti air total Mas Bro, semuanya kita ganti airnya, tinggal kita putar keran yang berwarna merah ini dan kita cabut pipa yang di atas ini Mas Bro. Kita cabut. Nah,
Ini airnya akan keluar semua. Ya. Jadi ini sebelum kita modifikasi seginilah cuman semburan aeratornya Mas Bro, oksigennya. Selang aerator tanpa batu aerasi Mas Bro. Lebih banyak dia oksigennya. Saya buat seperti ini. Pertama kita ambil selang aeratornya ini 1 meter yang sudah kita bolong-bolongi Mas Bro. Ini sudah saya bolong-bolong ini jarak-jarak 10 cm Mas Bro. Kita bocor-bocorkan dia jarak-jarak 10 cm ini. Baru kita ambil penyambungnya yang berbentuk L, penyambung selang aerator yang berbentuk L, lalu batu yang sudah kita bungkus plastik kita ikat menggunakan karet 3 biji Mas Bro. Ini. Setelah kita sediakan semua ini, baru kita bakar ujung selangnya. Ini kita bakar agar udara tidak mengeluari dari sini. Jadi udaranya keluar dari lubang-lubang yang kita buat tadi. Lalu kita pasang penyambung yang L tadi di ujung selang yang tidak kita bakar seperti ini. Oke, baru kita pasang batu-batunya agar dia tenggelam selangnya di air. Sudah kita pasang Mas Bro di ujung dan di tengah satu batunya agar selangnya ini tenggelam, berat dia karena batu. Oke Mas Bro, ini sudah saya pasang. Ini yang L penyambungnya tadi Mas Bro. Ini batunya 3 biji. Sudah saya sambungkan ke selang aerator. Baru kita letakkan ke dalam air Mas Bro. Oksigennya pun jadi lebih banyak Mas Bro. Dan usahakan lubang-lubangnya ini posisinya pas ke atas Mas Bro. Jadi tidak tertutup keluaran anginnya. Inilah venturi sederhana ya Mas Bro. Ini untuk kolam nila, kolam buaya pun bisa ini Mas Bro. Cara membuatnya seperti ini. Pertama kita ambil pipa, ukurannya terserah Mas Bro. Kalau saya di sini ukurannya lebih kecil dari 3/4, 1/2 kalau tidak salah saya. Dan ini juga saya bahannya sisa-sisa Mas Bro. Jadi letter T-nya ini udah terpotong-potong ini ha. Sisa-sisa bekas. Jadi setelah kita sediakan pipanya, kita ambil letter T-nya ini dengan ukuran yang sama dengan pipanya. Baru kita potong-potong pipanya seperti ini. Jadi 3 bagian. Ini dia 3 bagian. Dengan kita sediakan juga ini kerannya ini seperti ini Mas Bro. Kalau sudah kita sediakan semua seperti ini, baru kita ambil salah satu pipanya, kita bakar ujungnya Mas Bro. Ini saya kasih selatip, maksudnya supaya angin tidak ada keluar dari sela-sela Mas Bro. Jadi lebih bagus dia dikasih selatip seperti ini. Oke, saya buka dulu selatipnya. Payah juga ini Mas Bro. Nah ini dia. Nah, kita bakar ujungnya seperti ini Mas Bro. Nah ini kita bakar, lalu kita runcingkan ujungnya yang sudah kita bakar tadi kan lembek dia. Nah, kita tekan-tekan seperti ini agar dia mengecil. Jadi lubangnya kalau lebih kecil lagi tekanannya lebih
kuat mas bro. Jadi usahakan agak lebih kecil lah lubang yang dibakar ini kita buat. Ini saya seperti ini contoh saja ini mas bro. Jadi setelah dibakar dan kita rasa ujungnya sudah kecil mas bro, barulah kita kasih selatip seperti ini biar lebih rapat dia. Setelah itu barulah kita masukkan ke letter T nya seperti ini mas bro. Ya, ini perlu diketahui yang ujung runcingnya ini ke dalam ya mas bro. Nah, seperti ini. Baru kita sambung lagi seperti ini. Setelah itu baru kita sambung yang atas. Oke. Baru kita sambung kerannya mas bro di atas ini. Ya, seperti inilah jadinya mas bro. Di ini pipa yang ini yang runcing tadi ini, disinilah masuk water pumpnya, air water pumpnya dari sini masuk, kita sambung, dan ini keluarnya. Nah, jangan terbalik ya mas bro, jangan terbalik. Seperti ini dia. Nah, ini kerannya. Kalau di saat tidak mau memakai venturinya kita tutup, tapi di saat kita pakai kita buka kembali. Oke mas bro, sekarang saatnya kita uji coba mas bro. Ini udah saya hidupkan water pumpnya, baru kita pasang dulu mas bro. Ingat ya mas bro, pipa yang runcingnya itulah kita sambungkan ke water pump seperti ini. Ya, inilah dia. Lihat tekanannya mas bro, kencang. Kalau saya tutup biasa saja dia tekanannya, kalau kita buka kencang lagi dia. Kuat ini mas bro, semburannya ini. Inilah dia mas bro, venturi buatan saya. Ini untuk di kolam nila, kolam buaya pun bisa ini mas bro. Nah, ini kalau saya lepas biasa-biasa saja airnya. Kalau kita pasang lagi, nah, kuat tekanannya. Oke mas bro, inilah dia pipa pembuangan air kolam terpal yang dasarannya semen mas bro, seperti ini. Jadi ibaratkan ini kolamnya, terpalnya, inilah pipa ya, pipa pembuangannya mas bro. Cara membuat lubang pembuangan di kolam terpal yang posisinya ada di dalam rumah. Jadi karena posisinya di dalam rumah, otomatis di bawahnya lantai tidak bisa kita tanam pipa. Berbeda dengan kita membuatnya di luar, di tanah, pipa bisa ditanam. Langkah pertama yang harus kita lakukan mas bro, kita ambil ini pipa elbow penyambungnya ini, lalu kita sesuaikan di mana mau kita buat tempat pembuangannya, lubang pembuangannya. Ini sebagai contoh saja mas bro. Di sini saya buat ini di sini. Jadi biar dia pembuangannya ini di samping gini. Baru kita tandai mas bro dengan menggunakan pisau cutter seperti ini. Di samping. Setelah itu kita belah silang mas bro. Ini dia. Kita belah silang menggunakan pisau cutter. Jangan melewati lubang elbownya mas bro. Ini sudah saya belah silang mas bro. Ini dia. Baru kita ambil pipa ini, kita tekan ke dalam mas bro, sesuai dengan lubang yang kita belah silang tadi di elbow tadi mas bro. Oke mas bro, ini dia jadinya mas bro. Baru kita beri penutupnya mas bro di dalam.
agar air tidak keluar. Seperti ini Mas Bro. Ini dipasang nanti pipa untuk pembuangannya Mas Bro. Kalau di dalam rumah kita buat pipanya nanti yang rapi, dari lubang sini penyambungannya Mas Bro. Dan ini untuk ganti air, tinggal kita buka saja pipanya ini Mas Bro. Penutupnya ini maksud saya Mas Bro.